dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo semuanya, kembali lagi bersama Bu Guru and Family. Ya, mumpung masih semangat buat video, kali ini Bu Guru ingin berbagi cara. Kali ini Bu Guru ingin berbagi cara bagaimana mencari panjang rusuk dari sebuah kubus. Ya. Jadi nanti untuk pelajaran kelas 5 matematika, kalian kan mempelajari tentang bangun ruang. Salah satunya adalah kubus. Ya. Nah, untuk mencari volume kubus itu adalah S pangkat 3 atau R pangkat 3. Nah, kali ini Ibu Guru akan menyampaikan bagaimana sih cara cepatnya supaya kamu bisa menemukan panjang rusuk dari sebuah kubus yang volumenya sudah diketahui. Caranya yaitu dengan cara perhatikan ke papan tulis ya. Apakah sudah terbaca tulisan Ibu Guru? Kemudian, sebagaimana telah kita ketahui mencarinya itu dengan cara S akar 3 dari volume. Nah, P ini adalah volume. Jadi ini rumusnya. Nah, contoh misalnya nih, untuk contoh ya, diketahui volume sebuah kubus yaitu 125 cm pangkat 3, ya kan? Nah, berapa panjang rusuknya? Jadi tinggal dimasukkan di dalam rumus ya. Akar dari 102, akar 3 dari 125 itu berapa? Nah, berarti di sini kita mencari hasil penarikan akar pangkat 3 dari sebuah bilangan. Nah, di dalam matematika kita mengetahui untuk mencari ini yaitu dengan cara menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima dari 125, pohon faktor gitu ya. Biasanya begini nih. Nah, yang dibagi dengan bilangan prima. Tentu anak-anak masih ingat kan bilangan prima itu apa-apa saja. Ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri. Jadi faktornya hanya 1 dan dirinya sendiri. Dimulai dari 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi kalau untuk pembagian ini harus kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Dimulai dari 2, 125 bagi 2 nggak bisa ya. Bagi 3, kira-kira bisa nggak sih bagi 3 juga nggak bisa. Berarti di sini bagi 5. 125 dibagi 5 hasilnya berapa? 125 dibagi 5. Yuk. Berapa? 2, 5. Betul? Betul? Ya. Kemudian dibagi lagi 5, hasilnya 5. Nah, ketika hasil akhirnya sudah menjadi bilangan prima, maka dia udah nggak bisa dibagi lagi ya. Maka inilah batas hasil akhirnya. Nah, kita dapat 5 pangkat 3. Nah, di sini akar 3 dari 5 pangkat 3. Nah, ini menjadi 5. Ketika nilai akarnya kita hilangkan, maka di sini berubah menjadi 5 pangkat 1. Dari mana datangnya? Sebagaimana yang telah kita ketahui ya. Itu rumusnya ketika misalnya begini. Akar A pangkat B per C gitu ya. Itu rumusnya. Kalau dihilangkan akarnya menjadi A B pangkat B per C. Sama nih dengan ini ya. Jadi ketika nilai akarnya dihilangkan itu jadi 5 3 per, nah nilai 3 nya di sini. Nah, 5 itu kan 5, 3 bagi 3, 1, 5 pangkat 1 itu ya hasilnya 5 begitu. Nah, ini cara yang diajarkan. Nah, kalau 125 sih masih sangat mudah.
Kalau sudah hasilnya misalnya nih ya, kalau hasilnya sudah 59.000, akar 3 nih misalnya, akar 3 dari 59.000, kemudian 319. Wah, mau berapa panjang ini pohonnya ya? Nah, apa namanya, kalau udah terlalu panjang satu buku pun nggak cukup gitu ya. Jadi kali ini Bu Guru akan bagikan cara cepat menentukan hasil penarikan akar pangkat 3 dari sebuah bilangan. Nah, jadi konsep awalnya, jadi sekarang ini kita hapus dulu ya. Konsep awalnya, pertama yang harus kamu ingat, bilangan untuk nilai jumlah bilangan gitu ya, jumlah bilangan. Jadi misalnya kalau misalnya hasil akarnya itu kurang ya, kurang dari 1000, itu maka nilai hasilnya adalah satuan. Nanti akan dijelaskan. Kalau lebih dari 1000, berarti ini belasan. Kalau belasan nilai puluhannya tuh angka berapa biasanya? 11, 12, 13, berarti nilai puluhannya tuh angka berapa? Angka 1 ya. Oke. Kalau lebih dari 8000, maka nilainya 20-an. Jadi nilai puluhannya itu angka 2 gitu ya. 21, 22, 23 sampai 29. Kalau lebih dari berapa lagi kira-kira? Lebih dari 8.000, lebih dari 27.000. Nah, kira-kira berapa nih? 30-an. Dan seterusnya tuh begitu. Jadi 20-an, 30-an, 40-an gitu ya. Nah, kemudian untuk menentukan nilai satuan. Nilai satuan. Jadi tadi misalnya nih ya, kita ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Itu 1 temannya 1, 2 temannya 8, 3 temannya 7. Yang lain sama temannya. Jadi yang berbeda hanya 8 dengan 7 ya. Nah, ini dia. Yang berbeda hanya 2 ini saja. Jadi cara mengingatnya sangat mudah sekali. 7 dengan 8 yang temannya berbeda. Itu pun mengingatnya sangat mudah. 2 D ya, awalan D. 8 D juga. 3 T awalannya. Ini 7 T juga. Jadi cara mengingatnya untuk nilai satuannya nanti itu hanya 2 angka yang berbeda. 8 dengan 7 gitu ya, atau 2 dengan 3. Itu temannya berbeda. Tapi selain daripada itu temannya sama. 1, 1, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 9. Ini maksudnya gimana ya? Memang gak akan ngerti sebelum dimasukkan ke dalam soal. Contohnya tadi nih, akar 3 dari 125. Contoh yang kita cari tadi. 125 ini jumlahnya lebih dari 1000 atau kurang dari 1000? Kurang dari 1000 dong. 125 berarti nilainya satuan. Nah, berarti satu angka nih di sini. Sekarang kita perhatikan aja satuan daripada 5 ini. Satuan daripada 5 berapa? 5. Berarti hasilnya 5. Nah, selesai. Mau lebih mudah lagi, ayo kita coba contoh ya. Contoh berikutnya, akar 3 dari 1331. Nah, coba perhatikan angka awalnya, perhatikan nih jumlahnya. Lebih dari 1000 kah? Kurang dari 1000 kah? Lebih dari 8000 kah? Ya. Nah, 1331 berarti masuknya di sini nih, lebih dari 1000. Berarti nilainya belasan. Nah, ingat tadi kalau belasan nilai puluhannya adalah angka 1. Benar kan? 11, 12, 13, 14. Nah, kita hanya tinggal menentukan satuan yang di belakangnya. Dengan cara perhatikan angka satuan di dalam akar tadi. Di sini angka 1. Temannya 1 tadi 1. Ya udah, jawabannya 11. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali. Oke, kita coba angka yang agak sedikit besar lah ya. Berapa sih kira-kira? Coba. Akar 3 dari 13.824. Nah, kira-kira ini masuk kategori yang mana ini ya?
Kurang dari 1.000 kah? Lebih dari 1.000? Lebih dari 8.000? Lebih dari 27.000? Ini masih ada sambungannya ya. Dan seterusnya ini ya. Ini hasilnya adalah 13.000. Kira-kira masuk yang mana? Ayo. Kalau boleh videonya di pause dulu, coba dicari sendiri. Ya. Nah, bagaimana? Sudah ketemu hasilnya? Ayo, dibuktikan ya. Nah, 13.824. Itu masuk jumlah yang mana? Lebih dari 8.000 atau lebih dari 27.000? Lebih dari 8.000. Berarti nilainya adalah 20-an. Nah, kita letak nih di sini angka 2. Titik-titik. Nah, berapa sih titik-titiknya? Kita lihat satuan di belakangnya. Di sini angka berapa? 4. Ya. Kita perhatikan tadi temannya 4 berapa? 4. Nah, 24. Ini jawabannya. Lalu kita mencari lagi tadi seperti tadi ya. Jadi Ananda tidak perlu mencari faktorisasi dari 13.824. Jadi nanti 13.824 gitu ya. Dibagi 2 dulu berapa? Dibagi lagi berapa gitu ya. Sampai nanti ketemu hasilnya 24. Terlalu lama. Jadi cara ini adalah cara yang paling mudah untuk Ananda bisa menjawab dengan tepat dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Baik, cukup sekian untuk video hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan untuk weekend biasanya ibu guru akan beraksi di dapur. Jadi kali ini masih di papan tulis yang mungil ini. Selamat belajar, baik untuk Ananda maupun orang tua, biar bisa mengulang materinya di rumah. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.